Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM 1181350. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, di sini ada beberapa jenis bangun datar. Yang pertama itu persegi. Ini persegi panjang, segitiga, lingkaran, layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, dan trapesium. Nah, baiklah, kita mulai dari persegi. Nah, bangun datar yang pertama itu persegi. Nah, coba perhatikan ya. Persegi memiliki sisi yang sama panjang. Manakah sisi dari persegi? Nah, sisi dari persegi itu AB, BC, CD, dan DA. Nah, ini yang di sini merupakan sisi ya. Kemudian coba kita hitung ada berapa sisi dari persegi. 1, 2, 3, 4. Berarti persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, ini ya, sisi yang sama panjang, sisi dari persegi. Baiklah, selanjutnya persegi ini memiliki sudut. Nah, apa itu sudut? Nah, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 garis lurus. Nah, sudut persegi ini membentuk sudut siku-siku. Nah, karena besarnya 90 derajat. Nah, coba perhatikan manakah yang merupakan sudut dari persegi. A, B, C, D. Nah, ini merupakan yang dinamakan sudut dari persegi ya. Ini. Oke. Coba perhatikan lagi. Kita hitung ada berapa sudut persegi. 1, 2, 3, 4. Berarti persegi memiliki 4 sudut yang sama besar. Nah, mengapa sama besar? Karena tadi persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Karena sama panjang berarti ya sama besar. Oke. Selanjutnya kedua diagonal persegi itu saling berpotongan dan sama panjang. Nah, manakah yang dinamakan diagonal persegi? Ini ya. Ini diagonal dari persegi. Sama panjang dan saling berpotongan. A ke C, D ke B. Ini merupakan diagonal persegi. Selanjutnya, bangun datar yang kedua itu ada persegi panjang. Ini persegi panjang. Nah, persegi panjang juga mempunyai sisi. Nah, apa bedanya dengan persegi? Nah, ternyata persegi panjang ini memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Nah, coba kita perhatikan ya. Coba kita lihat manakah sisi dari persegi panjang yang sama panjang dan sejajar. Coba lihat ya. Sisi AB sama panjang dan sejajar dengan sisi DC. Coba sekali lagi. Sisi AB sama panjang dan sejajar dengan sisi DC. Kemudian sisi AD sama panjang dan sejajar dengan sisi BC.
Ini ya. Sisi AB sama panjang dan sejajar dengan sisi DC. Kemudian sisi BC sama panjang dan sejajar dengan sisi AD. Ternyata persegi panjang ini juga mempunyai sudut. Coba hitung berapakah sudut dari persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Nah, persegi panjang juga memiliki 4 sudut. Oke. 1, 2, 3, 4. Kemudian kedua diagonalnya ini sama panjang dan saling berpotongan. Kedua dari persegi panjang ini diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan. Maka diagonal dari persegi panjang seperti persegi tadi ini merupakan AC dan BD. Ini merupakan diagonal dari persegi panjang. Nah, kemudian bedanya persegi panjang ini dengan persegi ini, diagonal persegi ini membentuk sudut siku-siku, sedangkan diagonal persegi panjang tidak membentuk siku-siku. Nah, selanjutnya bangun datar yang ketiga itu ada segitiga. Segitiga ya. Nah, segitiga ini memiliki 3 sisi, yaitu AB, BC, CA. Ini ya. Segitiga memiliki 3 sisi, AB, BC, CA. Oke. Selanjutnya segitiga ini memiliki 3 titik sudut, yaitu 1, 2, 3 A, B, C. Nah, ini merupakan titik sudut dari segitiga, itu 2, 3. Kemudian jumlah ketiga dari sudut segitiga ini adalah 180 derajat. Jadi ketika sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu jumlahnya 180 derajat. Nah, yang keempat, bangun datar yang keempat itu ada lingkaran. Nah, lingkaran ini ya. Oke. Lingkaran mempunyai sebuah titik pusat. Lingkaran mempunyai sebuah titik pusat. Nah, coba perhatikan manakah yang merupakan titik pusat pada lingkaran. Ya, titik yang di tengah ini merupakan titik pusat pada lingkaran. Kemudian jarak dari titik pusat ke setiap titik pada lingkaran itu selalu sama. Jaraknya itu selalu sama. Misalnya dari titik pusat ini ke sini atau titik pusat ini ke sini, nah itu jaraknya selalu sama. Nah, hal ini disebut atau dinamakan dengan jari-jari. Kemudian jarak antara titik pada lingkaran yang melalui titik pusat itu juga selalu sama. Misalnya kita tarik dari sini ke sini, asalkan melalui titik pusat, atau dari sini kita tarik ke sini, nah itu kan melalui titik pusat. Nah, itu jaraknya juga selalu sama. Nah, hal ini disebut dengan diameter. Nah, selanjutnya bangun datar yang keempat ada layang-layang. Nah, kalian pasti sudah pernah kan melihat layang-layang? Oke, langsung saja. Layang-layang. Nah, bangun datar layang-layang ini memiliki
memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Itu coba B, C, D. Oke. Bangun datar layang-layang ini memiliki atau mempunyai sisi yang sama panjang. Dua pasang sisi yang sama panjang. Itu sisi AB sama panjang dengan sisi AD. Sisi AB sama panjang dengan sisi AD, dan sisi BC sama panjang dengan sisi DC. Sisi BC sama panjang dengan sisi DC. Oke. Kemudian layang-layang ini memiliki dua sudut yang sama besar. Nah, layang-layang ini memiliki dua sudut yang sama besar. Nah, manakah sudut yang sama besar dari layang-layang ini? Itu sudut B dan sudut D. Sama besar itu sudut B dan sudut D. Kemudian kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, berarti diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, berarti AC dan BD. Seperti itu. Nah, bangun datar yang selanjutnya itu ada belah ketupat. Nah ya, belah ketupat. Ini belah ketupat. Nih, belah ketupat. Belah ketupat. Nah, belah ketupat ini memiliki 4 sisi, itu AB, BC, CD, dan DA. Nah, sisi dari belah ketupat ini ada 4. Yang pertama ada AB, BC, CD, dan DA. Selanjutnya sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut-sudut dari belah ketupat ini sama besar. Itu coba perhatikan, ini ada, kita hitung ya sama-sama jumlah dari sudut belah ketupat. 1, 2, 3, 4. Berarti belah ketupat memiliki 4 sudut. Itu A, B, C, D yang sama besar. Oke. Selanjutnya kedua diagonalnya yaitu saling berpotongan tegak lurus. Kedua diagonal belah ketupat ini saling berpotongan dan tegak lurus. Saling berpotongan tegak lurus. Berarti C, D, E, D. Nah, selanjutnya bangun datar yang ke-7 ada jajar genjang. Nah, ini jajar genjang. Ini ya jajar genjang. Oke. Sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Nah, sisi-sisi dari jajar genjang ini yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Maka itu sisi AD sama panjang dengan sisi DC. Kemudian sisi DC sejajar dengan sisi AB, atau sisi AD sejajar dan sama panjang dengan sisi
BC. Begitu juga dengan sisi CD sama panjang dan sejajar dengan sisi AB. Selanjutnya sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Jadi, nah ini sudut-sudut dari jajar genjang. Itu yang empat, ya. Sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Oke. Kemudian jumlah sudut yang berdekatan itu jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Jumlah sudut ini, jumlah sudut yang berdekatan ini jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Misalnya sudut A ketemu sudut A sudut A ditambah sudut D itu 180 derajat. Sudut B ditambah dengan sudut C itu 180 derajat. Nah, bangun datar yang ke-8 atau yang terakhir itu ada trapesium, ya, trapesium. Oke. Nah, trapesium ini memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nah, trapesium ini memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nah, manakah sisi yang sejajar? Nah, sisi yang sejajar itu CD sejajar dengan sisi BA, ya, sejajar dengan sisi BA. Kemudian trapesium ini memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Sisi yang sama panjang. Sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Sisi AB sejajar dengan sisi DC. Ini sejajar dengan sisi ini, sejajar namanya. Kalau di sini sejajar, ya. Kalau BC sama panjang dengan AD. Kalau di sini itu ikan sejajar sama panjang. Oke. Kemudian trapesium ini memiliki dua sudut yang sama besar. Nah, memiliki dua sudut yang sama besar. Ini ya, sama besar, sudut B dan sudut A. Memiliki dua sudut yang sama besar. Ini ya, sudut D dan sudut C. Kemudian trapesium ini jumlah sudut yang berdekatan di antara sisi sejajar adalah 180 derajat. Manakah sisi yang berdekatan dengan sisi sejajar? Itu CB berdekatan dengan sisi sejajar dengan, jika CB itu 180 derajat dan DA itu 180 derajat. A dengan D ini 180 derajat dan BC ini juga 180 derajat. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.